Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM, MTA FM, dan juga seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita keturunan dan kebahagiaan berupa anak dan keluarga. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita dalam mendidik buah hati dengan cinta, doa dan harapan. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tentunya dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, senang sekali saya Azalia Latifah bisa kembali membersamai Anda di pagi hari ini, tentunya dalam program kesayangan kita semuanya, program Buah Hati. Dan di pagi yang istimewa ini kita akan membahas tema, yakni anugerah terindah menjadi orang tua. Tentunya bersama narasumber luar biasa, yakni Ibu Anissa Nilamsari SESPD, selaku praktisi pendidikan. Terlebih dahulu mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar sehat Bu Anissa? Sehat, Mbak Latifah bagaimana? Alhamdulillah sehat tentunya, dan berbahagia bisa bertemu dengan Bu Anissa di pagi hari ini, tentunya bisa menambah keilmuan mengenai dunia parenting tentunya. Insya Allah. Baik, Ibu, kita hari ini membahas tema anugerah terindah menjadi orang tua. Iya. Menjadi orang tua anugerah tentunya. Kenapa sih bisa menjadi orang tua itu merupakan sebuah anugerah tentunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, baik Mbak Latifah. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa MTA TV dan pendengar radio, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali di segmen Buah Hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, Mbak Latifah. Dan sebagai orang tua adalah tahapan yang kita lakukan atau yang kita alami saat ini, di mana setelah kita menjadi anak, kemudian kita tumbuh remaja, kemudian kita menikah dengan pasangan kita, dan salah satu tujuan dari sebuah pernikahan adalah memiliki keturunan. Maka betul sekali ketika pasangan suami istri mereka sudah menikah, apa prioritas yang paling dekat yang mereka ingin wujudkan adalah punya anak. Nah, ketika anak ini telah dititipkan oleh Allah kepada kita, Masya Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa sekali pemirsa. Yang mana kita juga mendapatkan banyak sekali di luar sana pasangan-pasangan yang masih belum dikaruniai anak. Pasangan-pasangan yang untuk mendapatkan anak itu mereka harus berjuang. Ada yang menggunakan cara dengan bayi tabung dan sebagainya. Dan itu yang harus kita syukuri sebagai orang tua. Karena ternyata ketika kita menjadi orang tua, mudah perjalanan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak perlu mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta untuk periksa ke dokter, kemudian untuk melakukan banyak hal yang mungkin dilakukan oleh pasangan-pasangan yang sudah menjadi suami istri dan mereka ingin sekali mendapatkan anak. Dan itu yang menjadi sorotan kami pada pagi hari ini. Kenapa kami mengangkat tema ini, Mbak Latifah? Menyadarkan kepada kita kembali bahwa ternyata ketika kita menjadi orang tua ini adalah doa kita. Bahwa ketika kita sudah menikah dengan pasangan kita, ketika kita diberikan anak oleh Allah dengan cara yang mudah, ini yang harus senantiasa kita syukuri. Jangan sampai kita melupakan sejarah perjuangan kita dengan suami kita, maksudnya untuk mendapatkan buah hati. Apalagi setelah kita mendapatkan buah hati yang pertama, anak yang muncul adalah jenis kelaminnya laki-laki, kita sudah memiliki keinginan nih, kepingin punya anak perempuan. Artinya ayah bunda semuanya, perjalanan kehidupan kita menjadi orang tua ini kita
lalui dengan penuh kebahagiaan. Betapa bahagianya ketika suami menyampaikan kepada teman-temannya, istriku lagi hamil. Kemudian betapa bahagianya kita menyampaikan kondisi kita yang sedang hamil kepada orang tua kita, mertua kita, saya sedang hamil. Dan setelah anak kita muncul, betapa bahagianya kita melihat anak-anak yang masih lucu, yang belum ada dosa, yang mereka sangat menggemaskan, yang membuat kita bahagia, yang hari-hari kita menjadi semakin ceria. Kita menjadi orang tua yang luar biasa sempurna, karena diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi orang tua yang dipercayakan, ada amanah yang dititipkan Allah untuk kita. Nah, langkah selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan setelah itu? Setelah kita menjadi orang tua itu apa? Tentunya belajar bagaimana mendidik anak. Iya, Betul sekali. Baik, tapi Bu, apakah anugerah menjadi orang tua itu hanya bisa dirasakan oleh pasangan yang memiliki anak? Bagaimana teman-teman yang lain, pasangan-pasangan yang lain belum memiliki putra seperti itu? Apakah perjuangan mereka dalam memperjuangkan memiliki buah hati itu juga bisa disebut juga anugerah menjadi orang tua seperti itu? Iya, kita dikatakan sudah menjadi orang tua itu karena kita ada anak, Mbak Latifah. Artinya sepanjang pasangan suami istri ini belum memiliki anak, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada silsilah gitu ya. Kenapa kita mendapatkan predikat orang tua? Karena kita memiliki anak. Hanya ada anak yang biologis, yaitu dari darah kita, dan ada juga anak yang mungkin kita pungut dan sebagainya. Adopsi, itu kan, ya, adopsi itu kan juga ada seperti itu ya, Mbak Latifah. Baik, tadi kan setelah memiliki putra, tentunya kita diminta untuk belajar, untuk bisa mendidik anak kita. Nah, bagaimana sih Islam memandang tanggung jawab kita sebagai orang tua? Tentunya bukan sekedar kewajiban semata, tapi tugas-tugasnya itu lebih dalam. Itu bagaimana, Ibu? Iya. Ayah bunda semua yang dirahmati Allah, terlebih kita adalah seorang muslim yang mana kita sudah dekat dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk kita. Dan ketika kita diberikan oleh Allah amanah terkait dengan anak kita yang sudah lahir ini, maka pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah rasa syukur. Syukur bahwa saya mungkin lebih beruntung daripada teman saya yang belum punya anak sampai sekarang, yang penantiannya punya anak lama. Ketika saya menikah dengan istri saya, 1 tahun, 2 tahun saya sudah diberikan anak. Itu yang harus kita syukuri. Yang kemudian langkah selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menindaklanjuti rasa syukur itu. Maka betul yang disampaikan oleh Mbak Latifah tadi, bahwa kita harus belajar menjadi orang tua. Nah, karena anugerah terindah sebagai orang tua adalah kehadiran seorang anak, maka bagaimana anak ini nantinya bisa menjadi qurrata ayun bagi kita. Bagaimana nantinya anak ini bisa memberikan kebahagiaan yang seperti apa yang kita mau. Menjadi keturunan kita yang mewarisi mungkin kecerdasan kita, mewarisi akhlak kita, dan sebagainya. Lalu upaya yang kita lakukan setelah kita belajar adalah kita membuat seperti prioritas, Mbak Latifah. Prioritas yang akan kita lakukan untuk anak kita ke depannya. Akan dibawa kemana anak-anak ini nantinya. Makanya banyak sekali kita dapatkan, ada orang tua yang ketika anaknya masih usia dini, bahkan masih belum genap 3 tahun, itu sudah mulai diajari dengan bahasa Inggris. Karena mereka memiliki keinginan, saya mau nanti anak saya bisa bahasa Inggris. Nah, boleh seperti itu kan urusan dunia. Ada juga orang tua yang ketika anak yang masih di bawah usia 3 tahun sudah mulai dikenalkan dengan hafalan-hafalan. Karena orang tua memiliki prioritas untuk menjadikan anaknya hafiz Quran atau dekat dengan Al-Quran. Ini semua pilihan, semuanya baik. Namun yang paling penting, yang utama, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka dekatkan anak kita ini, didiklah anak kita ini dengan agama. Karena hanya agama yang insya Allah itu lebih
dapat menjaga anak-anak kita nanti ke depannya. Jadi itu Mbak Latifah, yang mana dengan kita belajar itu kita bisa tahu akan saya jadikan apa nih anak saya, kedepannya bagaimana, itu kita yang melukisnya kan. Karena kan anak sebagai kertas putih ya, diibaratkan sebagai kertas putih, itu kita yang akan membawa anak kita ini kemana, itu kita sebenarnya, begitu. Baik, itu dia kan sudah proses belajar nih, dan tentunya kan kita sebagai orang tua in real life atau di kehidupan nyata itu kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan, nah seperti itu. Nah, tapi bagaimana caranya dari sarana kita mendidik itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih ikhlas, lebih tawakal, dan juga lebih sabar. Ini seperti apa, Bu? Iya, ketika kita sudah memiliki prioritas yang tadi kami sampaikan, saya mau bawa kemana nih anak saya, maka yang perlu kami sampaikan tetap bawalah anak-anak kita kepada jalur Al-Quran, kepada agama. Dan ketika kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang dekat dengan agama, maka yang perlu kita perbaiki adalah diri kita. Ada sebuah kisah Mbak Latifah, ini urusan dunia memang, tetapi ini bisa menjadi contoh untuk ayah bunda semuanya. Ketika anak ini berusia di bawah 3 tahun, sudah sering sekali berbicara dengan bahasa Inggris. Kemudian, karena memang di lingkungan keluarganya bicaranya tidak bahasa Inggris, bicaranya campuran, bahkan mungkin nggak cuma Indonesia, tapi juga ada bahasa Jawa, dan lain-lain. Apa yang terjadi ketika anak ini sudah berusia 4 tahun, masuk ke usia 5 tahun, dia menjadi speech delay. Artinya dia ada kesulitan untuk mengeluarkan kata-kata karena karena kebiasaan yang sudah diajarkan orang tuanya di waktu kecil dengan bahasa Inggris, namun orang tuanya sendiri tidak istiqomah untuk memberikan pelajaran itu hingga dia semakin besar. Kemudian yang didengarkan oleh anak tersebut juga tidak selalu bahasa Inggris. Maka ketika anak ini sudah mulai masuk usia 4 tahun, 5 tahun, dia mengalami speech delay karena gangguan saraf otak yang bingung. Bagaimana ini, saya harus bicara apa? Apakah saya bicara bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia? Nah, ini baru urusan dunia saja Mbak Latifah. Artinya ketika kita sebagai orang tua dan kita ingin anak kita menjadi baik, maka kesabaran itu sangat dibutuhkan. Sabar itu indikatornya bisa banyak sekali. Ada kedisiplinan. Ada kedisiplinan dari orang tua untuk mau memberikan contoh. Misalnya kita ingin mengajarkan kepada anak kita kata-kata yang santun, terima kasih. Maka kita harus bisa mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu untuk ketika ada apa-apa, terima kasih ya nak, terima kasih ya, atau terima kasih bunda, terima kasih ayah. Kita memperdengarkan kata-kata terima kasih kepada anak kita sehingga anak jadi tahu, oh tidak hanya kepadaku saja ayah meminta aku untuk bilang terima kasih, tetapi ternyata ayahku, bundaku juga bilang terima kasih kepada orang lain seperti itu. Ini hanya sebagai contoh, yang mana contoh ini bisa menjadikan semangat untuk kita agar kita mau bersabar, kita mau istiqomah, kita mau mendisiplinkan diri untuk membuat anak kita itu seperti apa yang akan kita mau gitu. Meskipun nanti kita tidak akan pernah tahu bagaimana hasilnya, namun proses itu tetap kita lalui dengan sesuai dengan sunatullahnya, begitu. Baik, itu kan berarti lewat anak Allah memberikan kesempatan untuk orang tua untuk belajar lebih banyak lagi tentunya. Dan menjadi lebih baik pastinya. Nah, pastinya itu. Nah, mungkin apa sih Bu pelajaran yang bisa diambil sebagai peran orang tua tentunya dalam mendampingi anak itu? Iya. Pelajaran yang bisa diambil dari orang tua ketika mendampingi anak adalah kebaikan. Karena kembali lagi, kita adalah role model, kita adalah contoh. Saat kita memang sudah tidak peduli dengan anak kita, kamu mau jadi apa, mungkin kita bisa seenaknya kita melakukan apapun. Tapi ketika kita memiliki keinginan untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka kita harus
melakukan kebaikan itu terlebih dahulu agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan mudah oleh anak kita. Namun sekali lagi niatnya jangan hanya berhenti hanya untuk membuat anak kita menjadi baik, tetapi niatkan karena Allah bahwa semoga kehadiran anak ini adalah ladang amal untuk membuat saya semakin dekat dengan Allah dan menjadi pahala untuk nanti bekal di akhirat. Mungkin seperti itu Mbak Latifah. Baik, tentunya ini menjadi orang tua harus pintar mengambil hikmah dari apapun yang diberikan Allah tentunya, terutama dalam kita menjadi orang tua seperti itu. Baik. Nah, ini Bu, kan kadang ini kalau kita mendidik anak itu muncul rasa lelah, muncul rasa capek, mungkin kesal seperti itu menghadapi sikap anak gitu. Nah, ini bagaimana kita mengesampingkan nih rasa kesal atau capek, terlebih lagi anak ini kalau kita ingat adalah anugerah dari Allah seperti itu. Iya, sebagai manusia biasa, rasa lelah dan capek itu pastinya sangat manusiawi, sangat wajar. Maka kita harus bisa untuk mengontrol diri kita terlebih dahulu. Ketika hal tersebut muncul, kita boleh kok menyampaikan kepada anak-anak, Bunda lagi tidak sehat, kurang sehat, atau mungkin lagi tidak enak badan. Bunda mau ke kamar sebentar, istirahat dulu. Sebenarnya itu adalah salah satu strategi kita sebagai orang tua untuk nggak marah atau nggak meluapkan emosi sebenarnya. Namun ketika kita bisa menyampaikan kepada anak bahwa kita juga manusia biasa, bisa sakit, bisa merasa nggak enak badan atau bad mood dan sebagainya, kita terbuka dengan anak kita, maka insya Allah anak kita pun juga akan memahami itu. Nanti kalau mau bicara, nanti dulu ya, Bunda masih butuh waktu untuk menenangkan diri dulu. Bunda izin dulu ke kamar sebentar, nanti kalau Bunda sudah enak, Bunda akan ke kakak. Jadi ketika itu kita sampaikan kepada anak kita, maka anak akan paham. Dan itu artinya kita memberikan contoh kepada anak kita untuk saling menghargai privasi masing-masing, untuk saling menghargai kebutuhan individu masing-masing. Yang mana dengan seperti itu, kalau anak kita nanti suatu saat kita tanya dan dia Bun sebentar Bun, aku lagi nggak mau jawab, kita pun menghargai itu. Tidak kemudian kita malah, kamu ini loh ditanyain sama ibu malah nggak jawab, malah ke kamar dan sebagainya. Padahal saat kita lagi bad mood, kita lagi capek, kita pun ingin dihargai oleh anak kita. Maka ini bisa dapat menumbuhkan pelajaran yang luar biasa, yaitu belajar untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Tetapi kembali lagi Mbak Latifah, kita yang harus mencontohkan terlebih dahulu, agar anak kita pun terbiasa dengan contoh yang kita berikan kepada mereka. Masya Allah. Baik, semakin menarik ya pembahasan kita Ibu ini, tapi nanti kita tentunya akan lanjutkan di segmen kedua. Iya, terima kasih. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan tema kita hari ini, anugerah terindah menjadi orang tua, setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Baik pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Buah Hati, dan kita masih akan melanjutkan tema kita hari ini, yakni anugerah terindah menjadi orang tua, tentunya bersama narasumber kita Ibu Anissa Nilamsari SESPD. Baik Bu Anissa, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya bahwa orang tua adalah anugerah, seperti itu. Nah Bu Anissa, ini bagaimana ya cara kita menjaga niat tentunya agar setiap usaha kita dalam mendidik anak menjadi bagian dari ibadah kita, bukan sekedar menjadi rutinitas keseharian seperti itu. Iya. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Bersada FM yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah yang sudah dicelup dengan Al-Quran, kita diberikan oleh Allah sebuah ilmu bahwa setiap kita adalah pemimpin, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Dan sebagai orang tua, sebagai ibu khususnya, salah satunya adalah tanggung jawab kita kepada anak kita. Allah juga telah menjelaskan kepada kita tentang amanah, bahwa kita tahu anak adalah amanah dari Allah yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita ingat betapa beratnya kita berjuang untuk mendapatkan anugerah ini begitu. Tidak mudah perjalanan yang kita hadapi saat kita setelah menikah. Kemudian kita berjuang untuk mendapatkan anak-anak kita. Kita ingat perjuangan itu.
Dan kemudian apabila kita diberikan kemudahan, kita lihat saudara-saudara kita di luar sana. Ini bisa menjadi rasa empati yang positif yang kemudian bisa kita jadikan sebagai bentuk syukur yang luar biasa kepada Allah, agar apa yang dititipkan oleh Allah ini bisa menjadi ladang amal untuk kita ke depan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil ketika anak-anak kita ini akhirnya membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik adalah sebuah nikmat yang memang Allah titipkan untuk kita. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita tidak semuanya, tidak selalu menurut kepada kita. Akan ada masa anak-anak kita itu membangkang kepada kita. Ketika kita tahu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kedudukan anak itu ada yang menjadi perhiasan, kemudian ada juga yang menjadi rezeki. Ketika kita mengingat kembali kisah Nabi Zakaria, betapa perjuangannya untuk mendapatkan anak begitu lama, maka apa yang beliau lakukan? Menyerahkan putrinya untuk Allah. Jadi ketika kita memiliki semangat yang luar biasa untuk mendidik anak-anak kita, kita kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah titipan dari Allah. Apabila dia berlaku tidak baik, maka tugas kitalah untuk membenahi sesuatu yang tidak baik itu. Tapi apabila dia berlaku baik, menyenangkan hati kita, maka tugas kitalah untuk bersyukur kepada Allah dan terus mengupayakan dia agar tetap istiqomah dalam kebaikannya. Jadi anak ini hanya titipan sebenarnya, Mbak Latifah. Yang mana apakah ini bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah, itu kembali lagi kepada kita. Kalau kita memberikan pendidikan kepada anak kita, yang akhirnya nanti mohon maaf anak kita tidak patuh kepada kita, kemudian kita mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan kita, ada sesuatu yang tidak pas. Karena kita tahu bahwa ini adalah amanah dari Allah. Bahwa sesungguhnya perjuangan kita sebagai orang tua itu adalah sarana agar kita mendapatkan ridhonya Allah. Ini loh titipan yang saya berikan kepadamu, jagalah dengan baik. Maka sungguh-sungguh dengan upaya kita yang luar biasa, tetap mengupayakan anak kita ini baik hingga akhir. Jangan menyerah, jangan putus asa, apapun yang terjadi dalam proses itu. Karena sebagai manusia pun kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri pun, perjalanan kita untuk hijrah pun juga tidak mudah. Maka anak kita pun yang baru saja mungkin bertumbuh, dia pasti akan mencari proses jati diri. Maka ketika menjadi anak-anak yang baik, itu pastinya juga ada ikhtiar yang luar biasa dari orang tua untuk menjadikan mereka anak-anak yang baik, dan orang tua pun berupaya dengan sungguh-sungguh menjadi baik. Namun kembali lagi Mbak Latifah, niatnya karena Allah. Apakah nanti endingnya anak ini bisa menghantarkan kita ke surga atau membawa kita ke neraka, itu kembali kepada kita. Ada kejadian di mana ketika anak ini kemudian tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada Allah, dan kita mengikuti jalannya, mengikuti langkah anak ini untuk tidak taat kepada Allah, maka anak ini telah berhasil membawa kita jauh dari Allah. Dan pastinya kita tidak akan menginginkan hal seperti itu kan Mbak Latifah? Betul sekali. Baik, itu kan tentunya kita sebagai orang tua menginginkan keluarga kita itu masuk surga bersama-sama. Amin, amin, insya Allah. Itu nanti apa yang bisa dilakukan oleh orang tua nih agar anugerah anak ini bisa mengantarkan menuju jalan ke surga, dan tentunya bukan sebagai bangga-banggaan di dunia seperti itu. Misal anak itu berprestasi, tapi nanti ujungnya takutnya menjerumuskan ke naudzubillah ke neraka. Itu seperti apa? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan kita tidak pernah tahu apakah kita ini nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kan begitu ya Mbak Latifah? Jadi proses itu adalah hal yang sangat penting untuk membersamai anak-anak kita menuju jalan yang benar. Segala upaya, segala cara kita lakukan.
Ketika kita sudah merubah diri kita menjadi orang tua yang baik, maka jangan berhenti dan jangan menyerah. Hanya sampai di situ saja. Mungkin anak kita melakukan banyak hal yang membuat kita kecewa. Tetapi jangan sampai kekecewaan ini membuat kita putus asa dan akhirnya kita menyalahkan Allah atau semakin jauh dari Allah. Saya sudah seperti ini ya Allah, tapi anak saya masih seperti itu. Jangan pernah kita kemudian menjadi lemah tak berdaya hanya gara-gara ujian anak itu ditimpakan kepada kita. Karena tadi anak adalah anugerah, maka upaya yang kita lakukan adalah harus optimal. Berusaha, ikhtiar, tawakal yang seoptimal-optimalnya. Dan biasanya yang mengganggu hal tersebut adalah keterbatasan waktu kita. Kita mungkin disibukkan oleh urusan kita, disibukkan oleh urusan dunia kita, yang mana membuat kita lupa bahwa sebenarnya amanah yang paling dekat yang dititipkan Allah kepada kita sebagai orang tua adalah anak. Jangan sampai kita bisa menghandle orang banyak, mengurus orang banyak, namun kita kurang bisa menghandle anak kita dengan optimal. Jadi karena ini adalah pertanggungjawaban kelak besok kita ketika kita dipanggil oleh Allah, maka utamakan, prioritaskan bagaimana caranya orang tua bersungguh-sungguh mendidik anak, merubah diri, dan intinya adalah menghantarkan anak kita menjadi baik agar bisa bersama-sama di surga dengan kita kelak. Menanamkan pendidikan akidah kepada anak dari sejak dini, memantau ibadah mereka, menjalin komunikasi yang baik. Kemudian kita mampu juga mengendalikan diri agar anak melihat kita sebagai orang tua yang ideal di mata mereka, yang mana mereka juga nyaman dengan kita. Dan sekali lagi Mbak Latifah, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa sekuat itu. Orang tua yang sibuk bekerja dan waktunya sudah habis di luar rumah pasti akan kesulitan untuk bisa membersamai anak-anaknya. Tapi ingat, kualitas tadi itu, bahwa kualitas waktu yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan anak kita bisa kita lakukan kapanpun. Apalagi media sosial saat ini sudah sangat luas, sangat banyak. Kita bisa menelpon anak kita, memberikan WhatsApp, mengirim WhatsApp kepada anak kita, kemudian menanyakan bagaimana kabarnya, menjalin interaktif yang positif, yang semakin intim dengan anak. Harapannya apa? Harapannya kita ingin menjadi orang tua yang selalu ada, membersamai anak-anak kita selagi mereka masih belum dewasa. Sehingga mereka merasakan kenyamanan dan mereka juga merasakan senang ketika bersama dengan orang tua mereka. Intinya optimal ya Mbak Latifah ya. Tentunya dengan menjalankan peran orang tua dengan optimal seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah tadi kan bisa saya pahami bahwa menjadi orang tua itu adalah anugerah dan anugerah itu menjadi hal yang harus selalu kita syukuri. Itu. Nah, ini bagaimana Bu cara kita memupuk rasa syukur itu di setiap menit, setiap hari. Nah, dalam kita menghadapi anak kan juga kadang kelelahan seperti itu. Nah, kita bagaimana nih orang tua bisa memupuk rasa syukur itu setiap hari? Tentunya karena menghadapi anak kita seperti itu. Memupuk rasa syukur atas anugerah yang Allah titipkan kepada kita, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban itu masing-masing, sendiri-sendiri. Seorang ayah pun juga akan dimintai pertanggungjawabannya sendiri. Demikian juga seorang ibu dan seorang anak. Maka saat kita menjalin hubungan dengan Allah dengan semakin dekat, kita bisa merasakan ketenangan di dalam hati. Sehingga saat hati kita tenang, kita pun bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih optimal. Tutur kata kita juga bisa terkendali meskipun kita lelah. Kemudian kita bisa membagi waktu dengan baik untuk anak kita meskipun kita sibuk. Kemudian kita bisa memberikan kepada anak kita yang terbaik apapun, meskipun kita dalam situasi yang sangat sulit. Karena kita tahu bahwa ini adalah anugerah dari Allah.
Ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah amanah dari Allah, dan ini adalah tanggung jawab saya yang paling dekat, itu saya sebagai orang tuanya. Maka saya harus merangkul anak saya harus menjadikan dia anak yang betul-betul ketika nanti Allah memanggil dia adalah anak yang baik, yang soleh dan soleka. Jadi ayah bunda semuanya, ingatlah akan apa yang telah kita bahas bersama hari ini, bahwa anugerah terindah kita sebagai orang tua itu adalah memiliki anak. Dan anak yang sudah kita miliki harus kita upayakan untuk bisa menjadi anak-anak yang baik, yang soleh soleka, seperti apa yang kita inginkan. Maka perjuangan untuk menuju ke sana harus kita optimalkan. Belajar, kita memperbaiki diri, kemudian kita melakukan pendekatan yang baik kepada anak kita, itu harus terus kita perjuangkan hingga akhir. Karena kita mau titipan yang telah Allah berikan kepada kita ini akan diminta oleh Allah dalam keadaan baik. Dan kalau kita sudah mengoptimalkan semua usaha kita, maka insya Allah kita telah menuntaskan tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, ya Allah, saya telah menjadi orang tua yang menjalankan amanah saya dengan baik. Saya telah menjadi orang tua yang telah melalui sunnatullah-Mu, ya Allah, berikhtiar semaksimal mungkin, belajar, kemudian mengadu kepadamu, meminta tolong kepadamu. Maka insya Allah apapun nanti hasilnya, anak kita nanti bagaimana, hanya Allah nanti yang akan memberikan jawabannya. Tapi insya Allah kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Begitu. Baik, kalau bisa saya tangkap ini tadi yang pertama, poin yang utama adalah selalu mengingat Allah, dan dalam mengingat Allah itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain dalam kita menjalankan peran sebagai orang tua. Betul, lebih tenang juga kan Mbak, kalau mengingat Allah, sehingga dalam berinteraksi dengan anak itu kita juga lebih enak begitu. Nggak emosi ya, nggak mudah tersulut seperti itu. Betul, dan itu adalah bentuk syukur sebenarnya. Syukur bahwa oh ini anak saya mendapatkannya juga tidak mudah, saya harus menjaganya dengan baik, saya harus mendidiknya dengan baik, kemudian saya harus memberikan contoh kepadanya dengan baik, yang kemudian kita yuk nak bareng-bareng kita bisa ketemu nanti di surganya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Bu Anissa, mungkin ini bisa disampaikan nih pesan-pesan untuk ayah bunda di rumah terkait tema kita hari ini, anugerah terindah menjadi orang tua. Apa yang perlu diingatkan untuk ayah dan bunda? Iya, terima kasih. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hal yang paling menyenangkan bagi kita sebagai orang tua adalah melihat anak-anak kita patuh kepada kita. Apa yang kita sampaikan, anak kita bisa mengikutinya. Anak kita berkata yang santun kepada kita. Kemudian anak kita melakukan hubungan yang baik dengan kita, hubungan yang baik dengan Allah. Kemudian anak kita berprestasi tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Tapi memang tidak mudah ayah bunda. Anugerah yang Allah titipkan ini harus kita perjuangkan agar anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang betul-betul qurrata ayun bagi kita, dan juga insya Allah dia menjadi hamba Allah yang taat. Perjuangan yang kita upayakan tidak berhenti sampai di sini. Terus kita doakan anak-anak kita. Kita meminta tolong kepada Allah agar anak-anak kita dijaga oleh Allah, diselamatkan dari hal-hal yang buruk, pergaulan yang buruk, komunitas yang buruk. Karena insya Allah dengan mendoakan anak-anak kita, maka kita telah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya telah melaksanakan apa yang telah Engkau perintahkan dengan baik. Saya telah mendidiknya dengan baik, membersamainya dalam doa maupun dalam kedekatan secara fisik. Membimbingnya, mendidiknya, mengarahkannya. Semua telah saya upayakan, ya Allah. Ini adalah bentuk rasa syukur hamba kepadamu karena telah Kau titipkan kepada kami anak. Semoga apa yang hamba lakukan ini bisa mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Kemudian kita minta kepada Allah untuk senantiasa diberikan anak-anak yang qurrata ayun, soleh dan solekah seperti apa yang kita mau. Dan insya Allah mudah-mudahan tugas kita sebagai orang tua ketika nanti dipanggil oleh Allah telah paripurna. Begitu.
Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Anissa atas ilmunya hari ini. Semoga nanti ke depan Ibu sehat selalu dan bisa Amin, membersamai amin, ayah amin. bunda di rumah tentunya untuk meningkatkan kualitas keilmuannya dalam mendidik buah hatinya. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ini dia ujung perjumpaan kita dalam program Buah Hati. Terus setia saksikan program Buah Hati setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.